kalian pikirkan, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalian pasti bertemu banyak orang. Diawali dari menyapa orang tua, mengobrol sama teman-teman, bercanda di kelas, bahkan ketika kalian cuma angguk-angguk mendengarkan guru, itu sudah termasuk interaksi sosial. Jadi sebenarnya apa sih interaksi sosial itu? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Artinya, setiap tindakan yang kamu lakukan bisa mempengaruhi orang lain. Begitu pula sebaliknya. Keren ya? Ternyata tanpa kita sadari, kita ini makhluk yang gak bisa lepas dari interaksi. Bahkan, seorang introvert pun tetap melakukan interaksi, meski dalam bentuk yang berbeda. Jadi, interaksi sosial itu ibarat jembatan yang menghubungkan kehidupan kita dengan orang lain di sekitar. Nah, supaya interaksi sosial bisa terjadi, ada 2 syarat penting nih yang harus ada. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak ini nggak harus berupa sentuhan fisik ya. Menatap, mendengar, menyapa, atau bahkan berbalas pesan di WhatsApp pun sudah termasuk kontak sosial. Intinya, ada hubungan awal antara dua pihak. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, ini lebih dalam lagi. Komunikasi berarti proses menyampaikan pesan, bisa lewat kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, atau simbol. Bayangkan kamu senyum ke temanmu, lalu dia membalas senyum. Itu sudah menjadi satu rangkaian interaksi yang sederhana tetapi bermakna. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial, khususnya interaksi sosial asosiatif. Apa sih interaksi sosial asosiatif itu? Jadi, interaksi sosial asosiatif itu adalah bentuk interaksi yang bersifat positif, yang tujuannya membuat hubungan antara individu atau kelompok menjadi lebih harmonis, lebih rukun, dan saling mendukung. Nah, di slide ini ada 3 contoh utama nih. Yang pertama yaitu kerjasama. Gambar pertama menunjukkan sekelompok orang yang sedang duduk bersama di satu meja, menggunakan laptop, berdiskusi, dan saling berbagi ide. Nah, ini adalah contoh nyata dari kerjasama. Kerjasama terjadi ketika 2 orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama bisa terlihat saat kalian membuat tugas kelompok, merencanakan acara kelas, atau ketika satu tim berusaha memenangkan pertandingan olahraga. Dengan kerjasama, pekerjaan terasa lebih ringan, ide jadi lebih banyak, dan hasilnya biasanya jauh lebih baik. Kemudian, di gambar kedua, kita bisa melihat ilustrasi 2 anak yang tadinya berselisih, tetapi kemudian saling berjabat tangan sebagai tanda berdamai. Inilah yang disebut akomodasi. Akomodasi adalah proses untuk meredakan pertentangan atau konflik agar hubungan sosial bisa kembali harmonis. Misalnya, ketika kalian bertengkar dengan teman karena salah paham, lalu kalian memilih duduk bersama, menjelaskan dengan tenang, dan akhirnya saling memaafkan. Akomodasi membantu kita menghindari perpecahan yang membuat suasana menjadi damai kembali. Ingat ya, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan emosi. Akomodasi bisa mengajarkan kita cara menyelesaikan konflik secara bijak. Yang terakhir, gambar menunjukkan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan budaya, mengenakan pakaian adat, dan memainkan alat musik tradisional. Inilah yang menggambarkan akulturasi. Akulturasi adalah proses bertemunya 2 kebudayaan yang berbeda, lalu menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli. Contohnya, dalam kehidupan kita di Indonesia, banyak makanan, tarian, atau pakaian yang merupakan hasil perpaduan budaya lokal dengan budaya luar. Misalnya, batik modern, musik dangdut, atau festival budaya yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Akulturasi membuat budaya menjadi lebih kaya dan
keberagaman semakin indah. Apakah kalian tahu Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah? Nah, ini adalah salah satu contoh akulturasi budaya di Indonesia. Masjid ini terlihat unik karena bagian menaranya tidak seperti masjid pada umumnya. Menaranya justru mirip seperti candi Hindu, terbuat dari batu bata merah dan berbentuk bertingkat seperti bangunan zaman Majapahit. Sementara itu, bagian dalam masjid tetap menggunakan unsur budaya Islam seperti tempat sholat dan mihrab. Jadi, Masjid Kudus adalah perpaduan antara budaya Hindu, Buddha, dan juga budaya Islam. Selain bentuk interaksi yang mendukung kerjasama, ada juga bentuk interaksi yang sifatnya cenderung memisahkan atau menimbulkan jarak antar individu maupun kelompok. Nah, bentuk ini disebut interaksi sosial disosiatif. Walaupun terdengar negatif, beberapa bentuk disosiatif sebenarnya wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi proses pembelajaran bagi kita. Ada 3 bentuk utama dalam interaksi sosial disosiatif. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi itu sebenarnya tidak selalu buruk loh. Contohnya persaingan kelas terbersih, lomba futsal antar kelas, atau siapa yang paling cepat mengerjakan soal kuis. Kalau dilakukan dengan sportif, kompetisi justru membuat kita lebih semangat, lebih kreatif, dan termotivasi untuk berkembang. Jadi, persaingan yang sehat itu penting. Yang nggak boleh adalah iri atau menjatuhkan orang lain. Bentuk kedua adalah kontravensi. Kontravensi itu berada di tengah-tengah antara kompetisi dan konflik. Tidak sekeras konflik, tetapi juga bukan kerjasama. Biasanya ditandai dengan perasaan tidak suka, keraguan-raguan, atau penolakan yang tidak diungkapkan secara langsung. Contoh sederhana kontravensi adalah membicarakan seseorang di belakang tanpa konfrontasi langsung, kemudian adanya sikap ragu atau tidak setuju tetapi disimpan dalam hati, kemudian protes kecil-kecilan, atau bahkan mengabaikan pendapat orang lain tanpa memicu pertengkaran terbuka. Kontravensi yang sering terjadi di sekolah misalnya, kamu dan temanmu sebenarnya tidak sepakat tentang pembagian tugas kelompok, tapi kalian hanya saling sindir halus dan tidak menyelesaikannya secara langsung. Kalau dibiarkan, kontravensi bisa berkembang menjadi konflik. Jadi, penting banget untuk segera membicarakan masalah dengan baik. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik adalah pertentangan yang terjadi ketika dua pihak atau lebih berbeda pendapat secara tegas dan terbuka. Mungkin kalian pernah mengalami pertengkaran kecil dengan teman karena salah paham atau berebut sesuatu. Tenang, itu wajar banget. Yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikannya. Konflik sebenarnya bisa menjadi titik balik menuju hubungan yang lebih dewasa dan kuat, asalkan diselesaikan dengan cara yang baik. Misalnya, berdiskusi, meminta maaf, mendengarkan pendapat teman, dan coba memahami satu sama lain. Jadi, interaksi disosiatif ini terdiri dari kompetisi, kontravensi, dan konflik. Ketiganya mungkin terasa kurang menyenangkan, tapi sebenarnya bagian dari kehidupan sosial kita. Yang penting bukan menghindari semua bentuk disosiatif, tetapi bagaimana kita mengelola dan menyikapinya agar tidak merusak hubungan dengan orang lain. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, yuk kita renungkan sejenak. Coba pikirkan, hari ini kamu sudah berinteraksi dengan siapa saja? Bagaimana sikapmu saat berinteraksi? Apakah kamu sudah memberikan respon yang baik kepada keluarga, teman, atau guru? Ingat ya, interaksi sosial itu seperti keterampilan hidup. Makin sering kita melakukannya dengan baik, makin mudah kita membangun hubungan positif. Jadi, jangan ragu untuk terus belajar berinteraksi dengan hangat dan sopan. Tahukah kalian bahwa setiap orang punya gaya interaksi yang berbeda? Dan ternyata perbedaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah imitasi, yaitu kecenderungan kita meniru orang lain. Misalnya, gaya rambut teman yang kalian ikuti karena terlihat keren. Kemudian yang kedua adalah sugesti. Sugesti ini adalah pengaruh yang masuk ke diri kita tanpa kita terlalu memikirkannya. Misalnya, kalian ikut tertawa hanya karena melihat teman-teman lain tertawa, padahal belum tahu apa yang lucu. Lalu ada identifikasi, yaitu meneladani atau meniru
meniru seseorang yang kalian anggap ideal. Bisa idol, tokoh publik, atau seseorang yang kalian kagumi. Yang tidak kalah penting adalah simpati dan empati. Simpati membuat kita peduli, sedangkan empati membuat kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Dua hal ini bikin interaksi jadi lebih hangat. Dan terakhir adalah faktor sosial dan budaya. Nilai norma, tradisi, dan bahasa di lingkungan juga mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Makanya budaya setiap daerah bisa berbeda-beda dalam berinteraksi. Coba lihat kehidupan kalian sehari-hari. Ada begitu banyak contoh interaksi sosial yang sebenarnya sering banget kalian lakukan loh. Misalnya, membantu orang tua di rumah, bertanya pada guru saat belajar, meminjamkan alat tulis ke teman, atau ikut gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Semua aktivitas itu menunjukkan bahwa manusia selalu butuh bekerja sama. Bahkan, hal kecil seperti menyapa teman yang sedang murung bisa menjadi interaksi yang sangat berarti. Lalu, apa sih manfaat dari interaksi sosial? Banyak banget loh manfaatnya interaksi sosial. Salah satunya dengan berinteraksi, kita jadi lebih mudah memahami perasaan orang lain, belajar bekerja tim, dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Serta kita bisa membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Interaksi sosial juga membantu kita membentuk kepribadian. Kita belajar bersikap sopan, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Semakin baik cara kita berinteraksi, semakin baik pula lingkungan yang kita ciptakan.